Seperti orang-orang Syiah, mereka ini menyimpang saudara-saudara, menjual-jual nama-nama habaib. Mereka mengaku bermadhab kepada Ahlul Bait, itu bohong. Itu hanya akal-akalan orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Karena habaib ini mempunyai pengaruh besar dalam agama, baik habaib yang tidak berilmu atau habaib yang lebih-lebih yang berilmu. Maka dari itu harus mewaspadai aliran-aliran sesat Syiah, ya, karena aliran ini sudah jelas menyimpang dan menyebabkan kekufuran. Tapi insya Allah selama kalian mencintai majlis ini, insya Allah akan terjaga dari aliran yang sesat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya kita berbicara tentang Sya'ban ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Waktunya tidak cukup. Maka ulun akan larat masuk ke bulan suci Ramadan. Saudara-saudara yang ulun muliakan, setelah pihak tahu mengetahui Sya'ban dan menyambut di dalamnya dengan beribadah kepada Allah, sedikit lagi masuk bulan suci Ramadan. Kapan sih bulan suci Ramadan ini? Betul tidak? Betul tidak? Ini ulun kasih ilmu sama kalian supaya kalian sebenarnya mengetahuinya. Pertama, untuk mengetahui bulan suci Ramadan ini, hitung di Sya'ban sampai 30. Bistikmal Sya'ban 30 yauman. Dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Ini sekarang besok, tadi 1 ya? 1, 2, 3 sampai 9, 30. Nah, tadi 30 nih. Berarti malam Ramadan sekarang. Sempurnanya dengan 30 Sya'ban. 30 Sya'ban, setelah itu baru Ramadan, karena hilal itu muncul. Shaumu li ru'ya wa aftir li ru'ya. Berpuasalah ikam setelah melihat hilal dan berbukalah setelah melihat hilal. Artinya berbuka setiap melihat hilal, berhari rayalah setelah melihat hilal. Begitu. Kalau buka-buka biasa cukup dengan adzan maghrib. Nah, dalam melihat hilal ini harus orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa dikategorikan pandai melihat hilal. Yang pertama harus kaum lelakian. Bebinian tidak bisa, lelakian, karena ini ilmu khusus untuk lelakian. Yang kedua, hurron yang merdeka, bukan jabatannya sebagai budak. Yang ketiga, rasyidan yang pandai, akalnya masih berjalan, tidak ahbal, tidak dalam keadaan sutris berat. Dhamru'ah, orang yang bisa menjaga kehormatannya. Yaqidan, artinya yaqidan di sini dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Natiqan, dalam keadaan berucap. Sami'an, maksudnya tidak bisu. Sami'an, mendengar. Basiran, melihat. Walam yartakib kabir, walam yusirra ala saghir. Mereka yang tidak melaksanakan dosa-dosa amalan dosa yang besar dan tidak melaksanakan dosa-dosa yang kecil yang terus menerus dia lakukan. Kemudian setelah berpuasa di sini hendaklah pertama dimulai dengan sahur. Ya, perbedaan suhur ya dan sahur. Ya, ini perlu diketahui ya. Suhur artinya makan. Kalau sahur itu adalah waktu. Suhur ini minum, ini namanya suhur. Sahur itu adalah waktu, jam berapa biar? Jam 3, jam 4, itu namanya waktu sahur. Suhur adalah makanan, sahur adalah waktu.
Disunnahkan sahur walau bi jur'atil ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Masuknya waktu sahur itu adalah min muntasifil lail, pertengahan malam. Ini jam 12 nih, perhatikan. Di atas jam 12 malam termasuk sahur. Di bawah jam 12 malam itu bukan sahur. Jadi kalau dia makan jam 1, jam 2 itu sahur. Tapi kalau dia makan jam 11, setengah 12 itu bukan sahur. Harus di atas jam 12. Walau bijur'atil ma. Lalu disunnahkan untuk sahur wa yumsiku nutban 'anil 'alqi qabla al-fajr binahu 50 ayat. Disunnahkan seperempat jam sebelum adzan, itu namanya imsak. Jadi imsak itu sebelum adzan sunnah. Di sini kadang-kadang pakai imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, begitu. Begitu? Hah? Tidak boleh. Sebelum adzan sunnah. Kalau mau bicara imsak, sebelum adzan. Sudah, diam. Tinggalin dah. Jangan ditambah-tambahin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, sekarang masuknya waktu imsak. Ini adzan kurang setengah jam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Masya Allah. Ikan pepuyungnya sudah masuk ke sini, bingung. Akhirnya tidak puasa gara-gara itu. Jadi nggak boleh begitu. Imsak sebelum adzan itu hukumnya sunnah. Imsak pada waktu adzan itu wajib. Adzan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini imsak sudah wajib, nggak boleh makan, sudah. Jadi tolong diberitahukan kepada yang lain, imsak sebelum adzan itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang mengatakan wajib, tolong kasihkan sama urut kitabnya, Mas. Kita berbicara ilmiah aja. Jangan berbicara katanya. Orang nggak terima katanya. Orang mau dalil, mana kitabnya? Ini ada kitabnya di sini. Ini sudah jelas. Yumsiku nutban 'anil 'alqi qabla al-fajr, disunnahkan ya imsak sebelum makan. Sekali lagi, sebelum makan ukuran 50 ayat kurang lebih seperempat jam sebelum adzan subuh, sunnah. Kalau umpamanya makan juga habis, kada apa-apa, boleh. Adzan tinggal 10 menit nggak masalah, tinggal 5 menit nggak masalah, tinggal 2 menit nggak masalah, asal jangan adzan. Maka dari itu tolong padahkan kepada langgar-langgar masjid sebelatan, kalau waktu sebelum adzan subuh boleh mengatakan imsak, sudah, ya boleh. Nggak boleh dikatakan ma'asyiral muslimin, hari ini adalah imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, yang membatalkan puasa. Itu ilmunya siapa itu? Dalilnya mana? Kalau ada yang mengatakan wajib, mana dalilnya? Imsak sebelum adzan hukumnya sunnah. Imsak pada waktu sudah adzan hukumnya wajib, ya. Alhamdulillah. Ya, hukumnya wajib. Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian al-fitru. Fitru di sini adalah berbuka. Nah, berbuka ini jangan langsung kepala pepuyuh dimakan dulu. Disunnahkan kurma terlebih dahulu. Kurma itu makan dulu. Kurma itu dalam segi kesehatan bagus, menguatkan fisik, melancarkan pencernaan, menguatkan pandangan. Kurma dulu, baru setelah itu makan ini makan itu. Sebagian orang nggak mikirin kurma, rokok dulu. Ya Allah, itu mantap
Demikian pula disunahkan untuk memperbanyak ya membaca Al-Quran, tadarus tuh, kita kan tadarus kan, tadarus khatamkan Al-Quran begitu. Dilanggar lain di rumah lain, jangan ngikut aja kerjaannya. Dilanggar oke, biar di masjid oke, hidupkan. Tapi rumah punya target sendiri biar rumah juga menjadi terang benderang dengan bacaan Al-Quran. Begitu. Minimal paling sedikit 5 kali khatman, 6 kali khatman Al-Quran. Di masjid 2 kali, di rumah 3 kali. Gitu. Pokoknya biar ada toko apa sambil membeli baca Yasin. Berkah. Rumah biar dibacain Al-Quran terang benderang, Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa, sangat luar biasa. Inilah keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi tolong dicontoh yang begini, harus ada perubahan. Tahun kemarin nggak khatam Quran, tahun ini juga nggak khatam Quran. Masya Allah, harus ada perubahan ini harus ada pada diri kita. Lebih baik dan lebih baik ya. Ulun singkat-singkat saja karena ini sangat panjang sekali di dalamnya. Nanti ulun akan berikan nomor telepon, SMS, bisa kalian belajar. Hukum yang berhubungan dengan ludah. Ludah ini tidak mesti yang setiap hari pian keluarkan sampai habis kering begitu. Ludah itu boleh pian telan dengan syarat. Yang pertama itu ludah pian sendiri, bukan ludah bini pian. Harus dijelasin. Yang pertama, ya itu ludah harus pian tahu. Ludah itu masih di dalam mulut, bukan ludah di luar mulut. Perhatikan ya. Ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tolong perhatikan ya. Jadi ini ludah, bibir kering. Ini Ramadan utama ya. Yang keluarkan menjadi basah, betul tidak? Pada saat basah ini yang telan, itu batal. Sekali lagi, bibir kering. Dia keluarkan lidah pian basah, kemudian pian telan lagi dalam keadaan basah tadi, batal. Jadi kalau umpamanya mengeluarkan lidah, tunggu kering dulu. Sudah kering, nggak apa-apa begitu. Ini yang pertama, karena ini sudah posisinya di luar lidah, di luar mulut. Yang ketiga, ludah tadi tidak bercampur dengan najis. Misal, kadang-kadang kalau pusing ditekan terlalu keras, darah keluar. Pada saat darah keluar, ditelannya batal. Yang ketiga, ludah tadi tidak bercampur asli ludah. Artinya begini, kadang-kadang ini, jadi kadang-kadang buka pemelakian. Ya, waktu sahur kadang-kadang rokok, kopi, langsung tidur. Sholat langsung tidur. Bangun tidur, ada manis-manis, bekas kopi, ya, langsung aja. Nah itu batal, nggak boleh. Atau bekas nikotin, rokok tadi masih mengendap dalam mulut, tidak berkemur, batal. Makanya pada saat selesai itu sudah pian merokok atau minum dan bertemu, pastikan sudah tidak ada yang namanya bercampur dengan ludah kita. Ini yang berhubungan dengan ludah. Dahak ini tolong diperhatikan, waktunya sempit sekali. Dahak ini, kalau dahak ini ada pada huruf H di sini, dahak. Yang telan nggak masalah. Kalau dalam huruf hak itu di sini, dahak di sini. Ini ada perbedaan pendapat ulama, telan nggak masalah. Tapi kalau hak di sini, yang namanya dahak wajib dikeluarkan.
Itu yang perlu diketahui. Kemudian hukum menangis, nggak masalah, menangis boleh, tidak membatalkan puasa. Hukum yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa, riba, hati-hati. Hindari riba, berbohong, mengadu domba, sumpah palsu, gaul zur, ucapan yang jorok, yang kotor. Ini seberataan menyebabkan pahala puasa menjadi hilang. Jadi kita ini harus sabar. Di dalam bulan suci Ramadan melatih kesabaran. Sabar, ayo, kita harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ya? Jadi itu yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Adapun kalau yang seberataan tidak mengerti masalah bagaimana hukumnya, ini kan sudah tahu nomor telepon. Tahu kan? Nah, belum, Baik, ulangi lagi. Nanti pihak ini bisa ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mengerti atau ingin menanyakan tentang masalah di dalamnya, silakan. Ya. Nanti karena setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu libur, puasa libur dulu. Bulan Syawal nanti setelah awal Habib Saleh Tanggol, undangannya ada pada beliau, semuanya diundang di tempat Bapak Haji Rafi'i. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan berkah, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarga besarnya diberi rahmat dan barokah oleh Allah, serta derajat usahanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan berkah oleh Allah. Jadi nanti masuk kembali pengajian ini setelah haul Habib Saleh Tanggol. Haulan Habib Saleh Tanggol itu insya Allah jatuh pada tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Bagi masyarakat Bati-Bati, kaum opinian dan lakian yang akan berangkat bisa menghubungi Bapak Haji Rafi'i, biar nanti bagaimana aturan-aturan di dalamnya beliau yang mengatur. Ya, sekali lagi tanggal 10 Agustus. Setelah itu nanti baru pengajian ini akan dibuka lagi. Dan akan diumumkan pula insyaallah pada malam haul untuk Bati-Bati teman-teman pada akan jatuh pada tanggal 30 Agustus. Ya. Satu malam minggu 30 Agustus. Ya. Pengajian di Bati-Bati pembukaan 30 Agustus. Jadi setelah haul Habib Saleh 20 hari. Jadi seberataan diundang. Sekali lagi yang mau berangkat bisa hubungi Bapak Haji Rafi'i. Lalakian, kebinian biar terkumpul. Nanti tempat disediakan, seberatan konsumsi disediakan. Ya, ongkos pesawat sendiri-sendiri. Nah, buat apa pengen banyak duit? Mau disimpan begitu sampai berbulu duit gitu. Ya, jadi sekali lagi tolong perhatikan. Untuk pertanyaan ya di bulan suci Ramadan, mungkin yang ada pertanyaan hukum, cukup mengatakan Habib ulun jamaah pian pengajian Majelis Talim Al-Fatah Bati-Bati menanyakan hukum begini, insya Allah dijawab. Kalau tidak dijawab berarti ulun lagi sibuk, malam insya Allah dijawab. Karena yang bertanya bukan orang Bati-Bati saja, banyak. Ya, insya Allah pasti dijawab. Sabar, pasti dijawab. 081 24 91 47 447. Sekali lagi 081 24 91 47 447. Sekali lagi 081 24 91 47 447. Jadi kalau umpamanya tidak ada yang mengerti masalah yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, bagaimana hukum, SMS saja. Insya Allah dijawab. Ya. Yang penting pertanyaan seputar dengan hukum, ya. Jangan tanya masalah SIM hilang, STNK hilang. Itu bukan bagian ulum, bro. Itu bagian kasat lantas itu. Cukup, wallahu a'lam. Jadi sementara ini libur.
menghadap Syawal libur, Sa'ban ini, kemudian Ramadan libur, Syawal nanti masuk. Tepatnya tanggal 30 Agustus, kurang lebih pas 3 bulan ya. Dari sekarang ya, 3 bulan. Doakan ulun panjang umur, bisa mengingatkan pian seberataan. Ulun akan doakan pian panjang umur. Mudah-mudahan pian bisa bergabung lagi. Hadirin, mudah-mudahan Haji Rafi juga dipanjangkan umur kita. Amin. Nafas. Al-Fatiha.